Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan di dalam dirinya ya dengan kokoh bahwa Rabb kami hanya Allah. Nah, itu persyaratan utamanya itu. Yang tadi sabar, tapi yang kedua dilandasi dengan keyakinan yang kokoh bahwa Allah bersama orang-orang mukmin. Tapi dengan syarat. Ini dalam perjuangan apapun Bapak sekalian, perjuangan hidup kita juga begitu ya. Perjuangan ini saya contohkan karena kita sekarang sedang memperingati Hari Pahlawan, dan bahkan sekarang ini juga umat Islam dihadapkan dengan perlawanan yang luar biasa. Maka Allah berikan resep-resep itu supaya kita tidak mundur, ya, tidak mundur, tapi dengan persyaratan, ya, persyaratan. Orang-orang yang beriman tentunya intinya adalah mereka yang di dalam jiwanya, hatinya sudah terprakir yang Rabb itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sampai begitu, tatanazzalu alaihimul malaikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bangsa kita terlepas dari penjajahan, dan tentunya terlepas dari penjajahan itu berarti umum, ya, penjajahan yang kalau kita dijajah oleh Belanda secara fisik terasa betul, ya. Saya yakin ini masih ada orang yang merasakan itu, karena ada yang masih hidup, ya, ketika masih berumur berapa tahun itu, ya, tentu dalam masa-masa perjuangan yang mungkin lahir sebelum tahun 40, ya, tahun 40. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah perjuangan dalam konteks kemerdekaan dan arti yang lebih luas. Dalam arti yang lebih luas, ya, tentu akan berkaitan dengan perasaan kita masing-masing. Apakah kita sudah betul-betul merasa merdeka, bebas dari segala-gala yang mencengkeram bangsa kita, dan tentunya juga ini menjadi barometer, ya, barometer. Banyak yang menyatakan ini bukan untuk dikutip Ibu, masih enak rasanya masa yang dulu, kan gitu. Ada yang menyatakan seperti itu. Mungkin itu karena mereka merasakan bahwa kebebasan itu lebih mereka rasakan, kan gitu, lebih mereka rasakan. Nah, dan yang kedua tidak kalah penting juga penjajahan dalam arti non fisik, kan gitu. Dan ini lebih parah sebenarnya. Kalau kita hitung-hitung, sebenarnya hari ini penjajahan non fisik itu jauh lebih parah, ya, jauh lebih parah. Karena apa? Karena kita ya dijajah oleh cara berpikir, ya, cara berpikir kita juga dijajah, perasaan kita juga dijajah. Ya, ini tentu sesuatu yang harus kita sadari, dan oleh karena itu nilai kejuangan para pahlawan itu tentu sangat penting bagi kita. Walaupun tidak ada lagi penjajahan secara fisik, tidak ada lagi bangsa lain yang yang secara sengaja langsung menguasai bangsa kita, tetapi rupanya penjajahan yang non fisik luar biasa dirasakan oleh kita dan oleh generasi kita sekarang ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang mungkin perlu kita mungkin juga sedikit betapa Islam sesungguhnya agama yang memberikan pedoman-pedoman kepada kita melalui Al-Quran Al-Karim, dan tentunya melalui sunnah Rasulullah. Apalagi Rasulullah betul-betul mempersembahkan hidup dan kehidupannya itu untuk berjuang, ya, tidak pernah satu detik pun hidup beliau yang tidak dihiasi oleh
oleh perjuangan. Ya, perjuangan. Nah, tapi perjuangan ini kan diartikan beliau dalam arti yang luas juga. Ya, dalam arti yang luas. Dan oleh karena itu Rasul mengajak kita untuk terus-menerus ya melakukan perjuangan itu, mujahadah. Bahasa Al-Qur'annya adalah jihad. 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 Maka pada hari pahlawan ini ya kita mengingat betapa jihad dalam arti fisik itu kita sudah semua memahami paling tidak melalui sejarah ya. Betapa banyaknya korban-korban jiwa, harta yang sudah dipersembahkan oleh orang-orang yang sudah berjuang ya. Tentunya mudah-mudahan ya kita doakan perjuangan mereka adalah perjuangan yang tulus, ikhlas, terutama karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa mungkiri bahwa perjuangan yang paling besar itu dilakukan oleh umat Islam. Dan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak bisa tidak, itu adalah kemerdekaan yang diraih dengan darah, dengan pengorbanan harta dan luar biasa dari ulama-ulama kita, dari cerdik pandai kita yang luar biasa telah mempersembahkan itu kepada kita. Jadi Bapak-Ibu sekalian, maka dari itu ya kita tentu harus dapat mengambil nilai-nilai kejuangan itu. Nilai-nilai kejuangan itulah yang juga diwariskan oleh Rasul kita yang mulia kepada kita semua. Bahkan menurut Nabi, kalaupun tidak ada lagi jihad perang seperti yang dirasakan langsung oleh orang-orang yang berperang di zaman Rasulullah, itu kan perang itu secara fisik tidak tanggung-tanggung Bapak-Ibu sekalian. Ya, tidak tanggung-tanggung. Nabi sendiri ikut dalam berperang. Tetapi bagaimana Rasul dapat mendapatkan kemenangan bersama kaum muslimin? Kecuali hanya dalam satu peperangan, yaitu perang Uhud. Perang Uhud. Nah, ini oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ini sehubungan juga ya, kejuangan ini sekarang dirasakan oleh kawan-kawan kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah selalu membantu mereka, insya Allah, untuk mereka bebas dari penjajahan yang luar biasa, mungkin lebih dari segala penjajahan yang dirasakan oleh bangsa-bangsa lain, bangsa Palestina. Karena dulu ibu sekalian, senjata tak secanggih yang sekarang. Mereka tidak perlu bergerak, tetapi senjata sampai ke sasaran-sasaran itu luar biasa. Betapa hancurnya ya. Sekarang kita lihat dari tayangan-tayangan yang ada ya, rumah-rumah mereka dibom ya, dan tidak pilih ya. Dalam etika perang kan tidak dibenarkan ya, membunuh anak-anak, membunuh perempuan dan orang-orang tua. Dan dibenarkan dalam perang dengan orang yang berperang langsung, ya kan? Kalau dulu kan berhadapan-hadapan, memang mereka yang berperang dan mereka langsung yang kalau mendapat musibah perang ya mereka yang merasa. Dan tidak boleh itu melanggar itu. Tapi hari ini ya iblis yang luar biasa itu ya tidak mengenal lagi etika perang itu. Mereka membabi buta. Saya dengar juga hibah kita untuk rumah sakit ya, di Gaza juga ikut dihantam oleh mereka dengan bom, dan bahkan ya orang-orang yang sedang bekerja untuk menyelamatkan jiwa ya, orang-orang kesehatan di sana juga mendapatkan serangan yang luar biasa. Dan ini tentunya tidak hanya melanggar perang, tapi melanggar peri kemanusiaan yang betul-betul tidak ada lagi ada dalam diri mereka. Jadi Bapak-Ibu sekalian, nah ini tentunya kita walaupun tidak langsung dapat, tetapi kita merasakan kejuangan itu, dan tentunya ya doa kita
menyertai mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu bantuan-bantuannya. Tapi persyaratan Allah juga ada, Bapak Ibu sekalian. Itu saya baca dalam surat mulai dari Al-Anfal, ya. Allah menekankan betul. Saya baca ayatnya, Bapak Ibu sekalian, supaya tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi haridil mu'minina 'alal qital in yakum minkum 20 sabirun yaghlibuna al-mu'min wa in yakum minkum yaghlibuna mi'atin, maksudnya wa in yakum minkum mi'atun yaghlibuna alfan minal ladina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Shadaqallahul azim. Wahai Nabi, ini kepada Nabi. Wahai Nabi kita Muhammad SAW. Di sini nidahnya kepada Rasul kita yang mulia, Nabi kita Muhammad SAW. Haridil mu'minin, dorong orang-orang mukmin itu untuk berperang. Ya, jangan kalian tunggu-tunggu saja, tidak boleh. Musuh kalian sudah masuk. Hai Nabi, dorong agar mereka ikut berperang. Jadi syariat berperang ini memang luar biasa, tapi dengan syarat. Kita baru berperang ketika kita diperangi. Jangan pula sampai kita diperangi kita diam-diam saja. Nah, itu makanya Allah dalam masalah ini sebutkan betul, itu diamarkan betul kepada Nabi untuk mengajak orang-orang yang beriman, yang hatinya masih dekat dengan Allah, untuk ikut berperang. Iyyakum minkum 20, bayangkan kalau kalian betul-betul berperang karena Allah, maka ayat ini mengatakan kalau jumlah kalian sedikit, hanya dimisalkan di sini 20 orang saja, ya, 20 orang, tapi dengan syarat 20 sabirun, adalah 20 orang yang betul-betul, ya, memiliki kemampuan dan berlaku sabar. Rupanya dalam perang itu ada juga sabarnya, Pak. Jadi sabar dalam perang itu adalah dalam konteks taktik perang itu, tidak membabi buta, menyelonong saja, tidak. Ada taktik perangnya dan harus sabar juga. Ini yang terjadi di Uhud itu kan karena tidak sabar. Kita berada di atas, kita bisa menembak orang, katakan dulu itu kan dengan panah kan, memanah musuh yang ada di bawah. Sehingga seolah-olah ini sudah selesai perang ini, dan tidak sabar. Akhirnya mereka terpesona dengan harta rampasan perang, bergegas-gegas untuk cepat-cepat ke bawah. Ternyata itu perang belum selesai. Ini ayat ini turun karena itu menegur, ya, taktik perang yang salah yang diterapkan waktu di Uhud itu. Nah, ini juga Bapak sekalian, mudah-mudahan di Palestina, khususnya di Gaza sekarang ini, ya, mudah-mudahan mereka terus menerapkan apa yang disampaikan Allah ini. Dan Bapak sekalian, mereka sekarang itu jangan dianggap khawatir, takut, tidak ada. Saya tengok itu dalam video-video juga, anak-anak pun merasa tidak takut itu mati itu tidak. Tetapi ya, kita tidak boleh mati konyol kan. Tidak boleh mati konyol walaupun dalam perang. Tapi mati betul-betul karena berjuang. Nah, mereka mati dalam berjuang itu
itu pahalanya luar biasa. Allah masukkan mereka dalam golongan-golongan syuhada, ya, golongan-golongan syuhada. Ya, maka contoh yang konkret di Palestina hari ini ya kita lihat, ibu-ibu tidak ada yang apa namanya ya, yang hatinya itu gentar, termasuk anak-anak, luar biasa. Mudah-mudahan karena itulah mereka sudah membaca ayat ini. Kalau tidak berjuang dan kita lari dari perjuangan, maka tentu itu tidak mendapat nilai apapun dari Allah. Dan Allah katakan ini mudah-mudahan terjadi di Palestina. Kalaupun jumlah kalian sedikit aja, 20 orang, tapi dengan memiliki kemampuan dan taktik perang yang baik, kalian bersabar untuk itu, yaghlibuna mi'atain, kalian akan bisa mengalahkan 200 orang. Kalau dinisbahkan itu berapa itu? 1 banding 10 ya. 1 banding 10. Jadi 1 banding 10. 1 banding 10. Ini Allah yang menyatakan ini. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Rasul ya. Di perang Badar seperti itu karena sudah diperbaiki itu ya. Model kaum muslimin itu. Alhamdulillah kan gitu. Kemudian wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibuna alfan minal ladzina kafaru. Dan kalaupun jumlah kalian nanti 100, maka kalian akan dapat mengalahkan 1000 musuh kalian. Ya, 20 dapat mengalahkan 200. Kalau 100 tentu dapat mengalahkan 1000. Ini ayat ini bukan karangan ini. Bukan, ini keyakinan, bukan hanya keyakinan ini, tetapi Allah bersyaratkan untuk sabirun, orang-orang yang memiliki taktik perang yang baik, dan kemudian dengan daya juang dan keikhlasan yang mantap, dan kemudian tentunya sabar dalam arti yang biasa kita rasakan. Sabar itu jangan sembrono gitu ya, jangan sembrono, tidak mengambil hak orang lain, dan tidak juga ya baru cepat-cepat merasa puas begitu, cepat-cepat merasa puas. Ya, akan mengalahkan 1000, kalau 100 mengalahkan 1000 musuh-musuh dari orang-orang kafir. Ketahuilah orang-orang kafir itu tidak paham itu. Saya baca dalam tafsirnya, innahum qaumun la yafqahun, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak paham. Paham apa? Bahwa di balik itu semua ada pertolongan Allah, ma'unah Allah. Bapak sekalian, yakin tak ini? Yakin tak? Ini harus yakin ini. Kalau tidak nggak bisa, nggak akan berjuang kita, ya kan? Nah, loyo saja. Nah, kalau loyo, jadi mujahadahnya tidak kuat. Ini yang kenapa bisa 20 mengalahkan 200, 100 mengalahkan 1000? Allah kirimkan tentara yang kalian tidak lihat, kan gitu? Allah kirimkan tentara yang tidak kamu lihat. Siapa tentara itu? Ya, malaikat. Tidak percaya juga, bacalah surat Fussilat ayat 30 lagi. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Ini wal ladzina qalu rabbuna Allah. Ya kan? Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, surat Fussilat ayat 30. Ini surat Fussilat ini banyak sekali ayat-ayat yang memberikan ya dorongan yang luar biasa
untuk kita merubah model-model kehidupan dengan luar biasa juga. Ya, Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang menyatakan di dalam dirinya, ya, dengan kokoh bahwa Rabb kami hanya Allah. Nah, itu persyaratan utamanya itu. Yang tadi sabar, tapi yang kedua dilandasi dengan keyakinan yang kokoh bahwa Allah bersama orang-orang mukmin. Tapi dengan syarat, Ini dalam perjuangan apapun, Bapak Ibu sekalian, perjuangan hidup kita juga begitu ya. Perjuangan ini saya contohkan karena kita sekarang sedang memperingati Hari Pahlawan, dan bahkan sekarang ini juga umat Islam dihadapkan dengan perlawanan yang luar biasa. Maka Allah berikan resep-resep itu supaya kita tidak mundur, ya, tidak mundur, tapi dengan persyaratan, ya, persyaratan. Orang-orang yang beriman tentunya intinya adalah mereka yang di dalam jiwanya, hatinya sudah terprakir yang Rabb itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sampai begitu, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya, jadi dalam bahasa Al-Quran bahwa sudah kokoh iman kita itu, dan bahwa hanya Allah yang betul-betul akan membantu dan menetapkan kemenangan. Ya, istilahnya istiqomah, ya, istiqomah, teguh gitu, teguh. Nah, teguh ini tidak mudah juga Bapak sekalian, karena inilah kenapa Allah dalam ayat yang lain itu sedikit dulu, karena Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salat innaha lakabiratun illa 'alal. Dalam ayat yang lain sama ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Ya, innallaha ma'as sabirin. Sabar. Malah Allah menyatakan itu. Kan gitu ya. Ayat itu betul-betul menyatakan seperti itu. Kalian minta tolong kepada Allah itu tetapi dengan sabar dan wassalah, dan melaksanakan sholat. Tapi sholat ini artinya menurut ulama bukannya sholat formal yang syar'i seperti ini. Ini yang penting, sangat penting, luar biasa pentingnya. Tetapi as-shalah dalam arti doa, kan arti makna dasarnya as-shalah itu adalah doa, keterhubungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu sebenarnya merasakan keterhubungan kita hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup kita ini sebenarnya sholat. Ya, hidup kita ini sesungguhnya adalah sholat. Sholat itu yang merasakan hubungan diri kita hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterhubungan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sholat kalau tidak terhubung diri kita dengan sholat itu, ya sholat apa itu? Makanya katakan Allah di ujung ayat itu, innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Berat sholat itu, iya tak berburu. Kalau berdiri, rukuk, sujud, berat tak tuh? Menggerakkan itu. Rasa saya tidak berat itu. Tapi yang paling berat itu menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Merasakan Allah itu hadir dalam diri kita. Itu yang paling berat itu. Ya, maka dalam sholat itu ya mulai takbir. Nah, itu apa yang mengganggu kita? Mulai ya suasana-suasana sampai ya, tentunya ini. Saya tanya kan mahasiswa-mahasiswa saya, anak-anak juga, saya tanya bagaimana soal kalian itu? Sudah kokoh dah? Ya, karena kokoh itu adalah khusyuk, ya, khusyuk. Allah sendiri menyatakan berat sholat itu, innaha lakabiratun.
bahwa salat itu, sabar itu pun juga berat. Illa alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang memang fokus, dia betul-betul tadi itu merasakan kehadiran Allah. Ini tidak mudah Bapak sekalian, karena kita bisa dilarikan oleh penjajah diri kita sendiri, ya kan? Oleh penjajah diri kita sendiri. Berapa penjajah kita? Penjajah diri kita minimal ada dua menurut Nabi kan? Ya, dua. Pertama, nafs kita sendiri, hawa nafs ya, hawa nafsu kita sendiri. Dan yang kedua adalah iblis. Itu yang pamungkasnya iblis itu. Ya, tapi yang menggoda-goda dalam hati itu ya hawa nafsu awalnya, kemudian dibantu oleh iblis laknatullah gitu. Nah itu juga lah yang mengalahkan kita, mengalahkan diri kita sehari-hari itu juga. Tidak ada yang lain Bapak sekalian. Ya, bisa kita lulus dari ujian sarjana 1, 2 dan mungkin doktor, tetapi belum tentu ini ujian ini tidak bisa ini, ya sembarangan itu. Tapi yang menyatakan lulus dan lulusnya tidak ada juga orang lain, kecuali hanya diri kita. Kita merasakan masing-masing. Kita merasakan, saya lulus Pak. Rasanya sholat saya tadi itu sudah khusyuk atau seperti apa? Atau melelang buana kemana-mana umpamanya. Nah, tidak hadir gitu diri kita, jiwa kita, kalbu kita, dan tidak khusyuk di dalam sholat. Ini dalam konteks bagaimana tadi Allah mempersyaratkan perjuangan itu hanya bertumpu hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah Bapak sekalian yang saya kira ini tentunya perkara yang tidak mudah. Maka oleh karena itu kita berupaya sekuat tenaga, ya. Perang itu kan menurut Nabi terakhir kan setelah setelah menang dari Badar itu. Bapak sekalian, saya kira mudah-mudahan yang pergi umroh sempat menyempatkan diri singgah di persinggahan Badar. Tapi sekarang ini ya karena sudah pakai tren ya, pakai kereta api. Ya merasakan kemarin ada yang singgah di Badar. Tak ada. Kalau kita kalau boleh nantilah diulang lagi lah. Itu supaya ada enak ikannya di sana Bu sekalian. Saya berkali-kali singgah di Badar karena itu lambang perjuangan ya yang luar biasa. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang luar biasa di situ dengan jumlah yang kecil dapat mengalahkan jumlah yang besar. Itu yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan praktekkan langsung oleh Nabi. Karena para sahabat sudah mendapatkan ayat ini, betul-betul tekun untuk mengikuti perintah Rasul dan taktik perang Rasul, dan akhirnya mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Tapi pun setelah itu kan Nabi ditanya oleh para sahabat, masih ada lagi tidak perjuangan yang lebih berat lagi nanti nih Rasul? Menurut mereka perang yang lebih besar pasti ada. Tapi jawaban Nabi bukan perang yang fisik, tetapi justru malah perang non fisik itu. Perang dengan diri kita sendiri, perang dengan hawa nafsu kita, dan perang dengan iblis laknatullah. Karena musuh kalian itu yang nyata dan itu. Jadi dengan kalian kira ini sudah selesai saja ini peperangan ini. Kaget juga para sahabat tentunya, karena menurut mereka setelah Badar ini apalagi yang paling berat lagi nanti kita bisa menang. Tapi rupanya jawaban Nabi bukan ke perang fisik, tetapi perang dengan melawan diri kita sendiri. Tapi perang untuk melawan diri kita sendiri itu, diri hawa nafsu maksudnya, yang terus menerus itu mendorong kita untuk berbuat yang
yang tidak benar, yang salah, yang maksiat, yang mungkar, yang fahsya dan lain sebagainya. Nah itu justru malah lebih berat kata Nabi. Nah, jadi oleh karena itu Bapak sekalian, kita tentunya berupaya dalam kehidupan kita untuk selalu ya berjuang dan berjuang, jihad dan jihad, jihadun nafs dalam bahasa yang lebih kerennya. Oleh karena itu kalau yang di sini adalah jihadul qital, jihad di dalam peperangan. Dan itu bagi bangsa Indonesia sudah ditunjukkan. Hanya mengenal Allah Bapak sekalian, ya, bahwa bangsa kita bisa merdeka seperti ini. Mengenal Allah, ya. Kan kita baca itu bagi ibu-ibu yang merasakan apa yang dimiliki oleh bangsa kita untuk persenjataan selain pada bambu runcing itu. Bambu runcing, bukan pula panah yang apa, bambu runcing, ya kan? Tapi kita bisa merdeka. Allah memberikan jalan-jalan itu. Dua bangsa yang kita hadapi yang luar biasa, Belanda dan Jepang. Walaupun Jepang itu 3,5 tahun, tapi menurut orang tua kita itu Jepang itu lebih parah sesungguhnya, kan gitu ya, lebih parah. Nah, tapi itu Allah berikan jalan untuk kita untuk bisa merdeka, ya kan? Bayangkan itu Bapak sekalian, apa yang dilakukan taktik perang yang dicontohkan oleh Nabi ini, itu boleh dibaca itu sejarahnya pahlawan kita yang namanya apa? Jenderal Sudirman, ya, Jenderal Sudirman. Taktik perang gerilya, kan gitu ya? Taktik perang gerilya, dan akhirnya ya alhamdulillah kita dapat mempertahankan kemerdekaan kita dengan luar biasa. Dan ini tentunya hibah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak boleh kita sia-siakan hibah Allah ini. Ya, makanya alhamdulillah kalau dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar kita dengan menyebut hanya karena berkat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ingin dirubah oleh orang, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, ingin dirubah orang hari ini supaya tidak lagi lengket berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya katanya karena ya keberhasilan kita berhasil karena kita sendiri. Itulah yang mau dirasuki, yang diperangkan kepada kita hari ini oleh orang-orang yang betul-betul ingin bangsa kita ini menjadi bangsa yang lumpuh, ya, bangsa yang lumpuh. Dan itu bukan orang lain, orang kita juga, bangsa kita sendiri, luar biasa, ya, bangsa kita yang otak mereka sudah dicuci oleh bangsa lain. Saya tidak teruskan lagi ini karena memang penjajahan ini tidak akan berhentinya Bapak sekalian. Luar biasa Indonesia ini Bapak sekalian. Ini yang sudah berlama buana kayak mana-mana, saya rasa pasti akan takjub dengan negeri kita. Ini Pak Irfan kemarin baru ke Kanada, baru kemana. Saya alhamdulillah mungkin lebih dari 100 negara yang saya lalui. Saya betul-betul bangsa kita, negara kita ini negara yang hebat luar biasa. Tapi kalau tidak kita rawat dengan perjuangan yang seperti yang tadi, maka kita pasti menjadi orang maklum, orang-orang yang dikalahkan, orang-orang yang dikalahkan. Kita serahkan harta benda seluruh yang ada di negeri kita kepada orang lain. Enak-enak saja kan gitu ya. Negeri yang kaya raya luar biasa. Apa yang tidak ada di sini? Rasa saya kalau ini dikelola baik dan dengan keikhlasan, dengan perjuangan seperti yang tadi, mungkin bangsa yang paling makmur di dunia ini adalah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Tidak ada yang tidak ada di sini. Kita menyumbang luar biasa, ya. Tapi rupanya kayak kita itu satu persatu diperteli oleh orang, kemudian dibawa ke tempat lain. Dan bahkan yang menjarahnya itu adalah orang-orang yang kita percayai, baik di dalam pemerintahan. Ini harus kita sampaikan juga, karena ini sudah disampaikan juga oleh pemerintah, ya kan, bahwa siapa mencuri sekian triliun, siapa bukannya 1 juta, 2 juta, triliun,
beratus-ratus. Itu yang baru diketahui, yang tidak diketahui lebih banyak dari itu. Makanya ya kayak ini aja terus kita dan akan terus begini nantinya kalau ini tidak diperbaiki dan tidak diciarkan ya melalui orang-orang yang persyaratan menurut Allah itu adalah orang-orang yang hanya ikhlas karena Allah dalam berjuang untuk memperbaiki keadaan, ya kan? Kalau tidak menjadi tekanan-tekanan dan bahkan kita rasakan bahkan penjajahan nanti akan lebih parah lagi, penjajahan oleh bangsa kita sendiri. Orang lain menjajah tapi dibantu oleh bangsa kita. Lihat itu orang Bang itu contoh yang luar biasa. Nah, ini semangat saya jadi naik ya. Bayangkan bos, di negeri kita, di negeri Melayu, bukan negeri orang, Melayu, dibuat orang seperti itu, enak saja, ya kan? Kita yang punya nih ya, lantas datang orang lain, kamu tak berhak di sini. Ini negeri kita nih ya, rumah kita di situ, apa kita di situ, sawaladang kita di situ. Tiba-tiba ada orang, ini bukan punya kalian harus pindah, harus lari dari sini, harus pergi dari sini. Kalau tidak, rasakan ini, rasakan apa itu? Dibawa oleh yang kita suruh juga itu untuk menjaga kita, tapi untuk justru malah gunakan untuk menakut-nakuti bangsa kita sendiri. Harusnya orang-orang inilah, masyarakat inilah yang harus diberikan kebebasan. Tapi demi orang lain, ya kita rela seperti itu dan merelakan diri untuk menghalau anak negeri kita sendiri. Miris luar biasa, Bapak sekalian. Jadi saya kira ini sajalah, Bapak sekalian, karena memang nilai-nilai kejuangan harus kita lakukan. Dan alhamdulillah Melayu yang katanya loyo-loyo, rupanya tidak. Kecuali nanti kalau dapat direngkuh lagi oleh mereka-mereka yang pintar untuk merengkuh itu, ya kan? Siasatnya luar biasa kan? Siasatnya luar biasa. Nah, tidak tahu saya diberi ini dan nanti entah siapa yang akan masuk di sini. Mudah-mudahan tidak, karena kita bisa mempertahankan diri dan betul-betul dapat mempertahankan hak kita. Nah, ada 7 yang harus kita pertahankan. Kan ibu sekalian, nantilah kita akan menurut Nabi minimal ada 5, kalau tidak sampai 7. Tapi yang paling utama di antara yang perlu kita pertahankan adalah harga diri. Irdun namanya, irdun, harga diri. Tiba-tiba datang di rumah kita nanti entah apa. Bagus sekali ini, rupanya rumah ini bukan ibu yang punya, ini dulu ada ya. Nah, tiba-tiba ada surat aja gitu, ya. Tiba-tiba ada surat. Tak surat dari apa atau bisa terdaftar di mana? Ini ada prakteknya begitu. Tiba-tiba rumah itu diperkarakan, menang pula ya. Nah, itu tidak terjadi hanya untuk pribadi, terjadi juga untuk institusi perguruan tinggi. Bayangkan bagus sekali. Saya rasa ini Bu Rektor tidak ada di sini ya. Rektor Unri itu merasakan itu karena saya selalu mengikuti. Ya, tanah-tanah Unri itu selesai itu. Berapa luas itu? Ya, rupanya orang dalam juga yang membuat kerjaan. Rupanya tanah-tanah itu sudah dijual oleh kepada orang lain. Ada pemerintah gitu kan, jadi selesai kita dibuat. Nah, ini bagus sekalian, karena sudah diturun. Jadi bagus sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan. Selalulah kita, karena daya juang ini salah satu persyaratan untuk kemenangan, ya, kemenangan. Saya kira begitu dan terima kasih kepada kita semua.